Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Jamil Simandarah, NIM 4120072. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor keruntuhan Kerajaan Turki Utsmani. Faktor keruntuhan Kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal yaitu luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap. Hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan Kerajaan Utsmani. Heterogenitas penduduk menyebabkan kurangnya para rasa persatuan. Terlebih, Utsmani merupakan kerajaan yang coraknya militer. Padahal, militerisme diakui sangat sulit untuk membentuk suatu persatuan. Kehidupan yang istimewa dan bermegahan. Sangat disayangkan pula bila kehidupan istana jauh dari nilai-nilai keislaman. Justru sikap bermegah-megahan dan istimewa serta memboroskan uang terjadi pula di kerajaan Turki Utsmani. Merosotnya perekonomian negara akibat pemborosan harta dan peperangan Turki mengalami kekalahan terus-menerus. Secara eksternal, yaitu timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Maka, walaupun kerajaan Utsmani memperlakukan mereka sebaik mungkin, namun dalam benak mereka tetap saja bila Utsmani adalah penjajah yang datang menyerbu dan menguasai wilayah mereka. Dimulailah usaha untuk melepaskan diri dari pemerintahan Utsmani. Di Mesir misalnya, Yenisari justru bekerja sama dengan dinasti Mamalik dan akhirnya berhasil merebut kembali wilayah Mesir pada tahun 1772 Masehi. Hingga kedatangan Napoleon pada tahun 1789 Masehi. Lalu ada gerakan Wahhabisme di tanah Arab yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang bekerja sama dengan keluarga Saud dan akhirnya berhasil memukul mundur kekuasaan Turki dengan bantuan tentara Inggris dari Jazirah Arab. Keluarga Saud sendiri memproklamirkan dirinya sebagai penguasa Arab. Maka wilayah Jazirah Arab selanjutnya dinamakan Saudi Arabia. Terjadinya kemajuan teknologi Barat, khususnya dalam bidang persenjataan, di mana sistem kemiliteran bangsa Barat selangkah lebih maju dibandingkan dengan kerajaan Turki Utsmani. Oleh karena itu, saat terjadi kontak senjata maupun peperangan yang terjadi belakangan, tentara Turki selalu mengalami kekalahan. Terlebih dahulu, Utsmani sangat tidak mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan. Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan, maka otomatis peralatan perangnya pun semakin ketinggalan zaman. Saat Turki Utsmani mulai berbenah, sudah terlambat karena wilayahnya sedikit demi sedikit mulai menyusut karena melepaskan diri dan sulit untuk menyatukan kembali pengaruh kehidupan Barat yang masuk ke istana. Penyimpangan orientasi mereka ini membuat terlena dengan keluasan wilayah sehingga membuat mereka meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Berbeda dengan bangsa Eropa yang telah mengungguli mereka. Kemudian kerajaan Turki Utsmani ini terlihat dari bagian-bagian wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani. Ini mulai tergerak ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik dan muncul paham kapitalisme individual sehingga sebagian mereka ingin melepaskan diri. Tampaknya pengaruh Barat mulai mendapatkan hasil dengan kelemahan kerajaan Turki ini, dan terlahir paham-paham yang ingin membebaskan
sehingga paham Turki sendiri tidak dapat menghalangi mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.